Lupus adalah penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru. Dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus, sistem imun justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Inflamasi yang disebabkan oleh lupus bisa menyerang berbagai bagian tubuh, antara lain sel darah dan paru-paru. Lupus kerap dijuluki sebagai penyakit seribu wajah karena kelihayannya dalam meniru gejala penyakit lain. Kesulitan diagnosis biasanya dapat menyebabkan langkah penanganan yang kurang tepat. Penyakit ini dibedakan dalam beberapa jenis, salah satunya lupus eritematosus sistemik, Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Setidaknya ada sepertiga pengidap jenis lupus ini yang juga memiliki kondisi autoimun lainnya, seperti penyakit tiroid atau sindrom Sjogren. Kondisi ini dapat berujung pada munculnya komplikasi, termasuk gangguan pada masa kehamilan. Di samping itu, proses pengobatannya juga bisa membuat pengidapnya rentan terhadap infeksi serius. Penyebab penyakit lupus berikut ini beberapa penyebab dan jenis penyakit lupus. 1. Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Jenis lupus ini yang paling sering diidap masyarakat umum. Ia dapat menyerang jaringan serta organ tubuh mana saja dengan tingkat gejala yang ringan sampai parah. Banyak yang hanya merasakan beberapa gejala ringan untuk waktu lama atau bahkan tidak sama sekali sebelum tiba-tiba mengalami serangan yang parah. Timbulnya rasa nyeri dan lelah berkepanjangan merupakan salah satu gejala ringan SLE. Oleh karena itu, pengidap SLE bisa merasa tertekan, depresi, dan cemas, meski hanya mengalami gejala ringan. 2. Discoid Lupus Erythematosus (DLE). DLE pada dasarnya hanya menyerang kulit. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh lupus jenis ini mampu menyerang jaringan dan organ tubuh lainnya. DLE umumnya bisa dikendalikan dengan menghindari paparan langsung sinar matahari dan obat-obatan. Berikut ini beberapa gejala DLE. Rambut rontok. Pita permanen. Ruam merah dan bulat, seperti sisik pada kulit yang terkadang akan menebal dan menjadi bekas luka. 3. Lupus akibat obat. Efek samping obat pasti berbeda-beda pada tiap orang. Kira-kira ada lebih dari 100 jenis obat yang bisa menimbulkan efek samping yang mirip dengan gejala lupus pada orang-orang tertentu. Gejala lupus akibat obat umumnya akan hilang jika berhenti mengonsumsi obat tersebut, sehingga tidak perlu menjalani pengobatan khusus. Namun, jangan lupa untuk selalu berbicara dengan dokter sebelum memutuskan berhenti mengonsumsi obat dengan resep dokter. Faktor risiko penyakit lupus. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadi lupus, antara lain. Faktor hormon, usia. Lupus memang bisa menyerang segala usia, tetapi usia 15-40 tahun merupakan usia yang paling sering didiagnosis penyakit ini. Jenis kelamin. Lupus lebih sering menyerang wanita daripada pria. Faktor genetik, ras. Gangguan ini lebih rentan terjadi pada orang-orang dengan kulit berwarna, terutama pada ras Asia, Afrika, dan Hispanik. Riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki kerabat tingkat pertama atau kedua dengan penyakit lupus akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkannya. Faktor lingkungan merokok. Peningkatan jumlah kasus dalam beberapa dekade terakhir kemungkinan dapat disebabkan oleh paparan tembakau yang lebih tinggi. Paparan sinar matahari. Beberapa sumber mengatakan jika pancaran sinar matahari yang terkena tubuh kemungkinan dapat meningkatkan risiko dari lupus. Pengobatan. Sekitar 10% kasus lupus mungkin terkait dengan obat. Infeksi virus. Hal ini dapat memicu gejala pada orang yang rentan terhadap SLE. Meski dipahami bahwa memiliki faktor risiko lupus tidak berarti kamu pasti akan terkena lupus. Hal tersebut hanya berarti kamu memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan orang lain yang tidak memilikinya. Gejala penyakit lupus. Meski gejala SLE bervariasi, tetapi ada 3 gejala utama yang umumnya selalu muncul, yaitu 1. Rasa lelah yang ekstrim. Melakukan rutinitas sehari-hari yang sederhana, misalnya tugas rumah tangga atau rutinitas kantor, dapat membuat pengidap SLE merasa sangat lelah. Rasa lelah yang ekstrim ini mungkin saja tetap dialami pengidapnya, meski sudah mendapatkan istirahat yang cukup. 2. Ruam pada kulit. Ruam yang menyebar pada batang hidung dan pipi merupakan ciri khas dari SLE. Gejala ini dikenal dengan istilah ruam kupu-kupu, butterfly rash, karena bentuknya yang mirip sayap kupu-kupu.
Selain hidung dan pipi, tangan dan pergelangan tangan merupakan bagian tubuh lain yang mungkin mengalami ruam. Ruam pada kulit akibat SLE dapat membekas secara permanen dan bertambah parah jika terpapar sinar matahari akibat reaksi fotosensitivitas. 3. Nyeri pada persendian. Gejala utama lain dari SLE adalah rasa nyeri. Pada sebagian besar kasusnya, gejala ini muncul pada persendian tangan dan kaki. Rasa nyeri juga mungkin dapat berpindah dengan cepat dari sendi satu ke sendi lain. Meskipun demikian, kondisi ini tidak akan menyebabkan kerusakan atau cacat permanen pada persendian. Pengobatan penyakit lupus SLE tidak bisa disembuhkan. Pengobatan dilakukan untuk mengurangi tingkat gejala serta mencegah kerusakan organ pada pengidap SLE. Beberapa dekade lalu penyakit ini bahkan dipandang sebagai penyakit terminal atau tidak memiliki harapan sembuh sehingga bisa berujung pada kematian. Ketakutan ini disebabkan oleh banyaknya pengidap pada saat itu yang meninggal dunia akibat komplikasi dalam kurun waktu 10 tahun setelah didiagnosis mengidap SLE. Namun, kini obat-obatan untuk SLE terus berkembang, sehingga dapat membantu hampir semua pengidapnya bisa hidup normal, atau setidaknya mendekati tahap normal. Selain itu, bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, serta staf medis juga berperan penting dalam membantu para pengidap SLE dalam menghadapi penyakit ini. Pencegahan penyakit lupus. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan untuk mencegah diri dari serangan penyakit lupus dengan menghindari faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan gejalanya. Beberapa cara pencegahannya, antara lain: batasi paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Hindari stres dan konsumsi beberapa obat-obatan. Pastikan untuk menerapkan pola hidup sehat. Berhenti merokok. Berolahraga secara teratur. Lakukan diet nutrisi. Kembangkan teknik manajemen stres, seperti meditasi dan yoga. Istirahat yang cukup setiap malam, kurang lebih 7 hingga 9 jam lamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.